Yang kami hormati Bapak dan Ibu penguji uji kinerja. Perkenalkan saya, Cuk Kristanto, mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2023, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa PPK 4120022595. Di sini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dengan tema panas dan perpindahannya, subtema suhu dan kalor di kelas 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran ini bisa lancar dan barokah untuk kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ketua kelas. Untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah kalian sehat sehingga kita bisa belajar pada pagi ini bersama pada hari ini. Baiklah anak-anak, saya akan mengabsen kalian ya, memanggil satu-satu siapa yang hari ini hadir dan tidak hadir. Yang pertama, banyak Cintais. Oh iya, sakit ya. Aisyah Putri. Hadir, Oke. Anissa Destina. Hadir, Pak. Ya. Erlangga Susila. Tidak masuk ya, sakit. Firman Rizky. Ya, hadir. Happy Salsa Agustin. Oke. Indah Mairisya Ayu. Tidak masuk ya, sakit. Banyak yang sakit. Kamalia Akila Rusni. Hadir. Muhammad David Saki. Oh, tidak masuk ya. Ya. Muhammad Tata. Ya. Nabila Bajis. Hadir. Nasya Kaila Maha. Ya.
Raffensia Sania. Ya. Sheila Binurma. Ya. Shiren Fajar Nima. Ya. Terakhir Yuanita Putri Agnesia. Ya. Baiklah. Tepuk semangat. Sebelum kita melaksanakan belajar hari ini, marilah kita membuat kesepakatan kelas ya anak-anak. Jadi kita akan belajar lancar. Pembelajaran ini kita buat kesepakatan. Yang pertama, jangan membuat gaduh atau rame. Nanti teman-temannya konsentrasinya terganggu. Yang kedua, jangan mengganggu temannya. Ya. Yang ketiga, tidak boleh tidur di kelas. Dan yang keempat, jangan makan minum di kelas. Kalau makan minum nanti setelah istirahat saja. Setuju ya anak-anak? Setuju. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Bapak mau bertanya, bagaimanakah cuaca hari ini menurut kalian? Panas atau dingin? Panas. Kalau kalian di luar, kalian bisa merasakan tidak panas dari matahari? Bisa ya? Bisa. Terus kemudian lagi, Bapak akan bertanya, kalian pernah membuat teh panas di rumah? Pernah. Tapi ketika kalian mengaduk teh panas atau kopi panas itu rasanya sendoknya itu hangat, panas, apa dingin? Panas. Ya, ada yang hangat juga ada yang panas. Begitu. Pembelajaran hari ini ya, ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu ya temanya adalah panas dan perpindahannya. Kemudian temanya adalah suhu dan kalor. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu mampu membuktikan perpindahan kalor. Ya, perpindahan kalor itu bukan panas, itu kalor panas. Kemudian yang kedua mampu membuat hasil laporan percobaan perpindahan kalor. Gitu ya anak-anak? Siap ya anak-anak? Ya, baiklah. Kalian belajar sungguh-sungguh agar menjadi anak yang sukses dan pintar. Jadi kalian nanti setiap pembelajaran siapapun harus mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anak, SDN 1 Ploso. SDN 1 Ploso. Cerdas, terampil, berbudaya, iman dan takwa. Yes, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelumnya Bapak ingin bertanya sesuatu kepada kalian. Kira-kira, apakah panas itu bisa berpindah? Panas itu bisa pindah atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa, ada yang tidak. Nah, kira-kira kalau memang bisa berpindah, dengan apa berpindahnya? Kira-kira. Ya. Baik, untuk menjawab itu mari kita melihat tayangan video pembelajaran berikut. Ya, tolong diperhatikan. Sahabat cerdas, perhatikan gambar peristiwa berikut. Dari ketiga gambar tersebut, gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari? Ketiga gambar tersebut berhubungan dengan kalor atau energi panas. Gambar tersebut menunjukkan energi panas yang berasal dari api dan matahari. Lalu bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia juga mengeluarkan energi panas? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sumber energi panas, benda yang dapat menghasilkan. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya.
Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Sedangkan ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Ya, baiklah anak-anak. Jadi ini tadi video tentang sumber energi panas. Selain matahari tadi apa kira-kira? Sumber energi panas. Sumber energi selain matahari. Yang ini tadi orang kompor. Kompor ada apanya? Nah, apinya bukan kompornya. Kalau kompornya, kalau tidak ada apinya bukan energi panas. Kemudian manfaatnya tadi matahari, energi matahari untuk kehidupan kita apa biasanya? Menjemur pakaian, menjemur nelayan, menjemur ikan, menjemur garam, ya, untuk menjemur padi, gitu ya. Kemudian itu adalah manfaat dari energi. Kemudian tadi suhu dan kalor itu berbeda. Kalau kalor itu panas yang didapatkan atau panas. Kalau suhu, apa namanya? Suhu tadi besarannya ya digunakan biasanya untuk mengukur suhumu berapa, misalkan suhunya 35, suhunya 25, suhunya benda ini berapa. Nah, itu namanya besarannya. Jadi suhu itu adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat panas atau dingin suatu benda. Namanya apa tadi alatnya? Yang biasanya termometer. Ya, baiklah anak-anak. Baik, di sini tadi adalah video tentang suhu dan panas. Ya, suhu dan panas. Begini. Jadi mengapa pakaian atau mungkin padi yang basah kalau dijemur bisa dipanaskan pada sinar matahari bisa kering. Mengapa? Kira-kira apa? Karena kena panas, ada energi panas yang menyerap panas itu diserap oleh apa itu namanya pakaian yang basah atau padi-padi yang basah itu sehingga menjadi kering, ya itu. Setelah itu nanti ya anak-anak, selain suhu dan kalor, nanti kalian akan membuat peta konsep. Contohnya seperti ini ya. Dalam bahasa Indonesia, coba kalian sebentar lihat, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tematik bahasa Indonesia tema 6, yaitu tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks penjelasan yang menjelaskan proses terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, dan pengetahuan. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu yang pertama, kalimatnya terdiri dari kalimat umum, kalimat penjelas, dan kesimpulan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau nyata.
Yang ketiga, hal yang dibahas adalah suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Teks eksplanasi tadi ya, ada teks eksplanasi ya. Eksplanasi tadi apa? Gunakan untuk apa? Untuk apa? Nah, untuk apa, anak? Nah, Dan pengetahuan. menjelaskan Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu dan pengetahuan. menjelaskan proses terbentuknya suatu fenomena alam. Jadi ini menjelaskan ya pokoknya terbentuknya fenomena alam ya. Nah, teks eksplanasi ini nanti bisa dirangkum menjadi sebuah ini namanya ya. Metodologi adalah suatu cara untuk menyajikan informasi penting dari sebuah teks dalam bentuk diagram. Bacaan tadi bisa kita buat menjadi peta pikiran sebagai berikut. Kita masukkan kata kunci yang terdapat dalam teks tersebut, lalu kita susun dalam bentuk diagram. Jadi teks eksplanasi nanti kita bisa buat menjadi sebuah mind mapping dalam bahasa Inggris atau peta konsep. Jadi ada sebuah permasalahan, contohnya ini adalah penemuan. Di sini nanti bisa dikembangkan siapa, di mana, ya dah, kapan, dan mungkin mengapa. Ya, ini namanya adalah sebuah peta konsep. Begitu ya anak-anak. Baiklah anak-anak. Setelah ini untuk membahas masalah kita tadi, mari kita membuat kelompok ya. Nanti kita buat kelompok kira-kira sekitar 3 kelompok. Ini adalah kelompok 1, ini adalah kelompok 2, dan ini adalah kelompok 3. Nanti dalam kelompok nanti akan membahas tentang percobaan. Kita akan melakukan percobaan dan percobaan nanti akan dituangkan ke dalam LKPD namanya ya, lembar kerja strategik kelompok. Ini ada LKPD 1 untuk percobaan 1, LKPD 2 untuk percobaan 2, LKPD 3 untuk percobaan 3, dan yang terakhir adalah untuk kesimpulannya ya. Jadi begitu ya anak-anak. Jadi nanti silakan kalian melaksanakan percobaan dan menuliskan atau menyimpulkannya di LKPD ini. Siapa anak-anak ya? Itu ya anak-anak. Baik, ini akan saya bagikan LKPD-nya nanti per kelompok ya. Ini nanti untuk mengerjakan kelompok ya. Baik, sudah dipegang semua? Sudah ya? Sudah? Baik anak-anak, mari kita mulai percobaan. Percobaan pertama yaitu menggunakan sendok, kemudian di sini ada plastisin ya, plastisin ditempelkan seperti ini. Nanti kamu panaskan di atas lilin seperti ini, ya, dipanaskan seperti ini. Nah, ini adalah cara percobaan yang pertama. Baiklah, silakan dimulai. Ya, coba. Ya, coba lihat. Ya. Coba dilihat ini, pertanyaan ini. Ya. Dari perhatikan, coba saya menulis. Gak ada Pak Oren. Dulu Pak bakar Pak. Merah dia. Coba nih, coba. Oke, sudah?
Bentar. Baiklah, percobaan pertama sudah kita laksanakan. Sekarang percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua adalah nanti lilin ini didekatkan, jangan sampai terbakar. Didekatkan seperti ini. Nah, amati apa yang terjadi, ya. Didekatkan seperti ini, amati apa yang terjadi. Baik, akan dicoba. Ya, ini ditulis ini bisa, ini ya. Ini, tulis. Coba diamati, ya, jangan sampai terbakar. Apa yang terjadi, ya. Apa? Tak meleleh? Ya, tidak kena api, tapi bisa meleleh. Baik, ya, jangan sampai kena api. Jadi, ya, jaraknya sekian. Coba diamati untuk yang temannya mengerjakan ini. Coba diamati bagaimana 1 menit seperti apa? Apakah leleh? Ya, itu tentang. Ya, 1 menit, nah itu leleh ya. Padahal tidak kena apinya, terkena panas yang memancar. Ya, ini coba ini. Ya, nah, jangan sampai coba apa yang terjadi ya. Dikatakan agak dekat, jangan sampai kena api. Ya, apa yang terjadi? Nah, ini catat ya, catat. Ya, kelihatan ya, apa itu? Meleleh. Baiklah, percobaan 1 dan 2 sudah dilaksanakan. Sekarang percobaan ketiga, yaitu nanti air panas akan dimasuki oleh es lilin yang warna-warni. Nanti kamu coba, kamu perhatikan apa yang terjadi ketika es lilin ini dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air panas. Baik, nanti saya tuang, hati-hati karena ini panas. Silakan dicoba. Ya, coba diamati apa yang terjadi, ya. Ya. Well, warnanya berubah, airnya berubah, yang dari ini menjadi berubah. Ya. Kita perhatikan ya, apa ini? Ini bening ya, kita masukkan air es ke dalam ini. Coba diperhatikan. Coba dicatat ya, dicatat. Jangan lupa. Gimana? Berubah enggak warnanya? Ini tandanya apa? Esnya meleleh, ya. Esnya meleleh, kemudian esnya menjadi ya, coba diperhatikan. Ya, warnanya berubah ya, warnanya berubah, warnanya berubah, ya, warnanya berubah. Berarti esnya coba diangkat, apakah ada perubahan? Ya, berubah, masukkan lagi, ya. Baiklah, percobaan 1, 2, dan 3 telah dilaksanakan. Sekarang waktunya kalian untuk berdiskusi. Tulis apa yang terjadi tadi, coba ditulis yang terjadi, coba ya, silakan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan, coba. Ya. Amati percobaan 1 tadi seperti apa, percobaan 2 tadi seperti apa, percobaan 3 tadi seperti apa. Ya, baik. Ya, benar. Ya, percobaan 1. Siapa? Ya, ini percobaan 2. Bagaimana hasilnya tadi? Percobaan 3 seperti apa? Ya. Ya. Terus, apa yang disimpulkan? Apa ini? Ya, ini tulis saja. Percobaan 1 tadi bagaimana? Apa yang jadi? Ya. Ya, baik. Apa kalian sudah menyimpulkannya? Sudah. Baiklah, kalau sudah menyimpulkan, mari kita lakukan presentasi ke depan. Baiklah anak-anak, mari kita laksanakan presentasi apa yang telah kalian diskusikan dan kalian kerjakan tadi. Baik, kelompok pertama silakan maju ke depan. Silakan.
Berempat maju. Nanti salah satu membacakan hasilnya. Ya, silakan dibaca hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Hasil percobaan pertama, plastisit yang jatuh pertama warna merah, yang kedua warna kuning, yang ketiga warna hijau. Ini terjadi karena panas dari api. Kesimpulan panas dari api berpindah melalui sendok. Hasil percobaan kedua, es lilin malah berubah bentuk jadi kecil. Ini terjadi karena panas dari air. Kesimpulannya, panas dari air berpindah ke es batu melalui partikel air yang membawa panas. Hasil percobaan ketiga, lilin meleleh. Ini terjadi karena panas dari api. Kesimpulannya, lilin dari dapat meleleh karena menghilangkan panas dari api. Kesimpulan akhir, panas dapat berpindah karena perbedaan suhu. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Silakan dibaca kesimpulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil percobaan pertama, plastisit yang jatuh pertama warna merah, kemudian warna kuning, terakhir warna hijau. Ini terjadi karena panas dari api. Kesimpulannya, panas dari api merambat melalui sendok. Hasil percobaan kedua, es berubah bentuknya menjadi kecil. Ini terjadi karena panas dari air. Kesimpulannya, panas dari air berpindah ke es batu. Hasil percobaan ketiga, ujung lilin meleleh. Ini terjadi karena panas dari api. Kesimpulannya, lilin dapat meleleh karena pandangan panas dari api. Kesimpulan akhir, panas dapat berpindah. Demikian hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, ada pertanyaan lain? Apakah kalian sudah bisa semua? Sudah mengerti semua? Ya, baiklah. Hari ini, pembelajaran hari ini sangat luar biasa, sangat lancar. Kalian benar-benar mengikuti dengan baik percobaan ini, ya. Jadi kalian dengan senang hati belajar dengan percobaan ini. Baiklah, kesimpulan pada hari ini apa anak-anak kira-kira? Ya, kesimpulannya adalah panas dapat berpindah. Ya, dibacakan dengan teliti. Ini tadi hasil dari materi tadi dan juga hasil dari percobaan tadi. Baiklah anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan percobaan ini? Senang atau tidak? Senang. Ya, luar biasa. Jadi besok lagi jika ada materi IPA atau apa, nanti kita buat percobaan lagi. Setuju? Setuju. Baiklah, nanti tidak lanjut kalian di rumah coba pelajari materi selanjutnya. Ya, materi selanjutnya yaitu perpindahan panas dan mana dan pindahannya, ya. Itu nanti materi selanjutnya yaitu tentang konveksi, konduksi dan radiasi. Itu ya anak-anak. Kemudian jangan lupa nanti setelah kalian mempelajarinya itu kalian buat apa? Peta konsepnya. Radiasi apa? Konduksi apa dan
sebagainya. Ya, begitu ya. Baik. Untuk kita setelah melaksanakan mulai ini, mari kita menyanyikan lagu daerah ya, agar kita nanti tahu lagu-lagu daerah. Mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, beragam pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjuk pada airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih. Baik, anak-anak. Sebelum kita mengakhiri belajar ini, Bapak akan memberikan penilaian atas pekerjaan kalian tadi, percobaan tadi ya. Semuanya hebat-hebat. Kelompok 1 98 ya, kelompok 2 98 dan kelompok 3 juga 98. Luar biasa. Ya. Baik anak-anak. Baiklah anak-anak. Pembelajaran ini Bapak kira cukup. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran ini bisa diterima kita dan barokah. Ya, Bapak akan mimpin doa ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walasinnal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kalian anak-anak hebat. Mohon maaf Bapak jika ada kesalahan. Luar biasa. Jaga kesehatan, jaga keselamatan waktu pulang. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.